Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamo Putra. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, pangeran yang dikuyo-kuyo di kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu Bre Wirabumi yang punya nama Aji Notorojo memilih untuk menginap di Dukuh Bendansari dengan alasan karena di Sanis Coro Pahing atau Sabtu Pahing di Dukuh Bendansari secara rutin diselenggarakan sebuah pagelaran seni, yaitu seni tayub, yang mana Aji Notorojo ini sangat tertarik dengan seni tayub karena sangat menyukai tari dan suara dari para penarinya dan juga para penyanyinya, yaitu para sinden. Pemirsa, di pagelaran seni tayub ini akhirnya dimulai, yang mana para pengunjung yang sudah mengerti jadwalnya, maka mereka berbondong-bondong untuk melihat, menyaksikan indahnya pagelaran seni tayub, yang mana seni tayub ini di samping mendengarkan musik-musik gending dan juga suara-suara indah, maka ada kesempatan untuk bisa ngibing bersama sindennya. Oleh sebab itu, di malam hari acara pagelaran seni tayub yang diselenggarakan di rumah Jogoboyo Mahesosuro di Dukuh Bendansari ini digelar dengan begitu meriah. Pemirsa dimanapun Anda berada, di malam hari ini agak berbeda karena ada seorang pangeran yang sedang nanggap seni tayub ini dengan minuman-minuman yang diletakkan di bumbung-bumbung, biasanya adalah tua. Tetapi kali ini, untuk agar pagelaran seni tayub ini berjalan dengan baik, tidak ada kerusuhan dan tidak ada orang yang mabuk-mabukan, maka oleh Aji Notorojo diberikan minuman bukan tua tetapi legen. Akhirnya legen-legen yang berbumbung-bumbung ini kemudian disuguhkan dengan gelas yang juga berupa bumbung-bumbung kecil kepada semua orang, kepada para pengunjung, yang baik itu pengunjung biasa maupun pengunjung yang berniat untuk bisa menari bersama, bekso bersama dengan para sindennya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan asyiknya para penonton menikmati pagelaran Langen Tayub ini dengan begitu sangat menikmati, penuh penghayatan, dan banyak di antara mereka
yang melenggut-lenggutkan kepalanya. Bahkan juga sebelum dia diberikan sampur atau diberikan selendang kepada penarinya atau kepada ledeknya, mereka sudah melakukan gerakan-gerakan tubuh untuk mengikuti alunan musik dari gending yang telah ditabuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak tahu, ternyata di tempat itu juga ada prajurit-prajurit Bayangkara yang sengaja dikirim oleh Prabu Hayam Wuruk untuk memata-matai putranya, yaitu Wirabumi atau Aji Notorojo. Telek sandi yang dipasang ini benar-benar sempurna karena tidak ada orang yang tahu. Dikiranya semuanya adalah penonton biasa, yaitu dari rakyat biasa, penduduk biasa, yaitu penduduk dari kanan dan kiri dari desa itu. Akhirnya pagelaran ini berjalan dengan baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi. Setelah pagelaran tayub ini sudah selesai, tiba-tiba datanglah angin. Yang mana angin ini semakin lama semakin membesar. Dan angin ini sepertinya bukan badai biasa, tetapi puting beliung, sehingga membuat merandakan rumah-rumah yang ada di Bindansari. Dimanapun Anda berada, untungnya datangnya angin lesus itu masih banyak orang-orang yang belum tidur, karena baru saja pertunjukan Langen Tayub ini bubar, sehingga mereka-mereka yang menonton pulang tetapi masih belum tidur. Bahkan ada yang belum sampai di rumah, termasuk Aji Notorojo atau Bre Wirabumi, dan juga para sinden, dan juga para penabuh, juga masih semuanya berjaga. Tetapi karena hujan begitu deras di luar, kemudian keadaan angin yang begitu kencang, akhirnya mereka memilih berlindung di dalam rumah. Tidak tahunya rumah yang ditempati untuk berlindung itu kemudian tidak bisa menahan kuatnya, kencangnya angin yang menerpa. Akhirnya goyang-goyang rumah menyebabkan genteng-genteng ini akhirnya banyak yang rontok. Hal itu disadari benar oleh Aji Notorojo, yang dikhawatirkan adalah rumah ini bisa ambruk. Akhirnya mereka, karena dalam kegelapan, Aji Notorojo juga memanggil-manggil Rupoko, Sundo Rupoko, dan adiknya Sekatrini agar mereka berdua untuk berlindung. Demikian juga ayahnya dari Sundo Rupoko, yaitu Kiai Banjartarung, juga berteriak-teriak agar semuanya berlindung, termasuk Aji Notorojo yang menyadari akan bahaya itu, kemudian berlindung di bawah meja yang ada di kamarnya itu. Rupa-rupanya cukup kuat, dan apa yang telah dikhawatirkan terjadi. Atap ini kemudian ambruk, sehingga belandar-belandar dan kayu-kayu besar dari rumah ini ambruk ke bawah. Dan
nasib dari Sundoro Poko dan adiknya Sekar Trini mengalami nasib yang naas, yaitu tertimpa oleh reruntuhan rumah atap, dan juga 2 orang penabuh dari kelompok Tayub ini juga tewas. Akhirnya di rumah Jogoboyo ini ada 4 orang yang tewas, yaitu Sundoro Poko dan adiknya Sekar Trini, seorang sinden, dan juga 2 orang penabuh. Ini adalah peristiwa yang menyedihkan, dan bukan hanya di rumah Ki Jogoboyo Maesasuro saja yang mengalami rumah ambruk. Di sekitar di desa itu juga belasan rumah mengalami nasib yang sama, yaitu ambruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pagi hari berbondong-bondong orang yang rumahnya selamat dari amuan angin topan puting beliung itu, akhirnya mereka saling bergotong royong untuk membenahi rumah-rumah dan menolong orang-orang yang mengalami kecelakaan. Dan ternyata di rumah Jogoboyo itu yang paling banyak menyita perhatian dari masyarakat, karena ternyata yang paling parah adalah keadaan di rumah Jogoboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya semuanya bergotong royong, termasuk Ajinotorojo, seorang pangeran yang ada di Bedansari itu. Kemudian mereka bahu-membahu untuk membangun rumah kembali. Bahkan Ajinotorojo mempunyai ide untuk mencari kayu di hutan, dan kayu-kayu itu kemudian secara bergotong royong disewakan cikar untuk diusung ke rumah dari Jogoboyo. Dan pemuda-pemuda yang memiliki badan yang sehat, kuat, mereka diajak untuk pergi ke hutan mencari kayu dan kemudian dibawa pulang sambil dibawa dengan pedati. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat-saat Ajinotorojo ini bekerja bersama-sama dengan warga yang ada di Bedansari, tiba-tiba dari jauh ada suara kuda. Dan suara kuda ini akhirnya nampak ada seseorang yang masih berada di atas kuda. Alangkah terkejutnya, karena orang yang di atas kuda itu adalah seorang Prabu, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Datang ke Bedansari hanya seorang diri, karena orang-orang lain tidak tahu kalau itu adalah raja, maka mereka tetap bekerja seperti biasa. Tetapi bagi Ajinotorojo atau Wirabumi ini, melihat ayahnya yang datang, langsung disongsongnya. Setelah itu, Prabu Hayam Wuruk kemudian turun dari kudanya dan kemudian menuntun kudanya tanpa berkata apapun.
Setelah sampai di sebuah batu besar, maka Prabu Hayam Wuruk kemudian bertanya, ada apa? Masyarakat di sini begitu sibuk. Ada yang membawa kayu, ada yang memotong kayu. Bahkan ada di sana tadi pedatinya terjebak lumpur. Bersama-sama rodanya diangkat. Ada apa? Mohon ampun, Romo Prabu. Semalam terjadi musibah. Musibah? Musibah apa? Semalam sehabis pagelaran Langen Tayub ini selesai, Kanjeng Romo, ada angin besar sehingga banyak rumah-rumah penduduk yang ambruk, termasuk rumah dari Jogoboyo Maesasuro juga ambruk, tapi pendoponya tidak. Oh, kemudian juga ada korban, Kanjeng Romo, termasuk tamu, yaitu seniman, penabuh gamelan. Ada 2 orang yang tertimpa belandar, dan juga 2 orang sinden, yaitu Sundorupoko dan Sekartrini juga tewas tertimpa reruntuhan kayu belandar rumah. Begitu ya? Benar, Kanjeng Romo. Kemudian kamu bekerja seperti ini. Kamu ini adalah raja. Kamu ini adalah pangeran. Kamu saya persiapkan untuk menjadi seorang raja. Kamu tidak pantas melakukan kegiatan-kegiatan remeh seperti ini. Apakah kamu mencintai sinden itu? Ajinotoroto bingung. Duh, kok pertanyaannya ayah saya, Romo saya kok seperti itu? Ada apa? Sedangkan saya dengan para sinden itu, Sundorupoko dan Sekartrini, tidak ada hubungan apa-apa. Kok pertanyaannya langsung menohok? Mencintai. Mohon ampun, Kanjeng Romo, hubungan saya dengan para sinden itu biasa-biasa saja. Karena saya suka suaranya dan saya suka gaya menarinya. Oleh sebab itu, saya sempatkan setiap sanes Coro Pahing saya datang ke Medan Sari ini untuk menikmati gending-gending dan untuk menikmati melihat orang-orang yang ada di sini menari. Karena aku tidak bisa menari. Aku hanya bisa menikmati saja. Benar, kamu tidak punya rasa cinta kepada 2 pesinden itu? Benar, Kanjeng Romo, saya tidak memiliki rasa cinta. Kecintaan saya itu hanya pada suaranya dan pada gaya menarinya. Jadi saya sangat ngefan. Saya sangat suka. Hanya itu. Baiklah kalau begitu. Tapi aku berpesan. Karena kamu saya persiapkan menjadi seorang raja untuk menggantikan Romomu ini. Maka kamu jangan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang lembek.
menari. Itu adalah kegiatan yang lembek. Kemudian melantunkan tembang-tembang. Itu juga hal-hal yang lembek karena penuh dengan perasaan. Sebagai calon raja, kalau sudah menjadi raja, harus otot kawat balung besi. Nah, untuk bisa menjadi orang otot kawat balung besi, maka harus melatih kekuatan, menggeladi diri siang dan malam. Ini adalah ajaran dari pamanmu Gajah Mada. Benar, untuk menjadi seorang raja harus seperti batu. Sehingga pernah disampaikan harus menjadi manusia separuh batu, keras. Nah, oleh sebab itu kamu juga tidak salah, karena Kanjeng Romo sendiri juga seorang seniman. Kanjeng Romo ini kan punya nama Raden Tetep saat kecilnya. Kemudian Kanjeng Romo ini juga pandai mendalang. Kanjeng Romo ini dikenal dengan dalang Tirtoraju. Oleh sebab itu, kalau kamu suka dengan seni, itu pun mewarisi darahku, karena aku juga suka. Tetapi harus membatasi diri, harus dikondisikan, dijadwal. Jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai terhanyut sehingga melupakan segalanya. Begitu anakku. Terima kasih Kanjeng Romo yang sudah memberikan nasihat pada hamba. Baiklah, kalau begitu aku antarkan. Tolong, ayo antarkan saya ke rumahnya Jogoboyo Maesosuro. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Hayam Wuruk diantarkan oleh putranya, yaitu Aji Notorojo atau Wirabumi ini, menemui Jogoboyo Maesosuro. Pemirsa dimanapun Anda berada, semula orang-orang yang ada di desa itu tidak tahu. Tetapi begitu Hayam Wuruk sampai di rumah Jogoboyo Maesosuro, kemudian Jogoboyo Maesosuro langsung terduduk dan menyembah, memberikan penghormatan, sujud di hadapan Hayam Wuruk. Barulah masyarakat tahu bahwa orang yang datang itu adalah Prabu Hayam Wuruk. Dan akhirnya orang-orang yang ada di situ semuanya ikut sujud dan memberikan penghormatan kepada Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu Hayam Wuruk memberikan dorongan, motivasi, semangat kepada masyarakat untuk bergotong royong, membangun kembali rumah-rumah mereka yang ambruk karena diterjang oleh puting beliung. Dan kemudian Hayam Wuruk segera kembali karena tugas di keraton sudah menunggu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika pulang diantarkan oleh putranya, maka putranya Aji Notorojo ini kemudian berkata kepada ayahandanya, yaitu Hayam Wuruk, Romo Prabu, bolehkah aku menyarankan kepada Romo Prabu? Apa itu, putraku Nger? Ayo, katakanlah apa saran yang engkau berikan kepada
Kanjeng Romo, hamba menyarankan, jangan pergi seorang diri, karena itu membahayakan keselamatan seorang raja. Akhirnya Hayam Wuruk tertawa. Di dalam hatinya, begitu perhatian anaknya kepada dirinya. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya Prabu Hayam Wuruk mengucapkan terima kasih. Dan Prabu Hayam Wuruk juga mengatakan, Kanjeng Romo ini suka seperti ini sejak Kanjeng Romo diangkat menjadi raja. Karena dengan seperti ini, anakku, seorang pemimpin, raja, tidak mudah untuk dikibuli oleh bawahan. Karena tahu langsung tentang keadaan masyarakat. Tidak hanya sekedar menerima laporan di atas meja, di balik meja, tetapi tahu langsung keadaannya. Nah, kalau ini saya membawa orang-orang, prajurit, pengawal, maka semua berjalan dalam keadaan dikondisikan. Tetapi kalau saya berangkat seorang diri, masuk desa, keluar desa, maka tidak ada orang yang mengira kalau Kanjeng Romo ini adalah raja. Dan Kanjeng Romo bisa menyaksikan secara normal, alami, tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat, tidak dikondisikan. Begitu, anakku. Baiklah Kanjeng Romo, terima kasih. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya Hayam Wuruk pulang, sedangkan Aji Notorojo melanjutkan pekerjaannya, yaitu membantu penduduk yang ada di Bedansari bergotong royong untuk membangun rumah dari Jogoboyo Maesosuro. Pemirsa dimanapun ada berada, di saat sore hari, Prabu Hayam Wuruk yang sedang santai di tepi pendopo Teratak Rambat Manguntur, karena di tempat itu ada burung-burung. Kemudian Prabu Hayam Wuruk memberi makan burung-burung itu. Kemudian juga menyaksikan banyaknya burung-burung dara, merpati yang dibiarkan liar, yang jumlahnya banyak. Karena ada larangan di kerajaan Majapahit untuk menangkap atau membunuh burung-burung merpati yang ada di istana. Pemirsa dimanapun ada berada, Prabu Hayam Wuruk menunggu kedatangan seseorang, yaitu menunggu Gajah Noropati. Ternyata Prabu Hayam Wuruk memahami laporan-laporan dari prajurit Bayangkara yang diutus sebagai telik sandi untuk memata-matai putranya. Ternyata laporannya banyak yang meleset. Karena prajurit Bayangkara yang ditugaskan ke sana, ini seakan-akan laporannya adalah bahwa Bri Wirabumi atau Aji Notorojo ini mencintai pesinden, yaitu Sundorupoko, dan adiknya yaitu Sekartrini. Bahkan laporannya adalah mereka seakan-akan memberikan laporan kalau Aji Notorojo atau Wirabumi ini adalah orang yang suka mabuk-mabukan, suka menghambur-hamburkan uang. Kemudian di dalam pagelaran
Langentayup yang digelar di Bedansari itu dilaporkan juga oleh para telik sandi kalau Wirabumi sedang kasmaran dan mabuk-mabukan di tempat kediaman pendopo Jogoboyo Maesasuro. Ternyata setelah dicek sendiri tidak benar. Dan sekarang Prabu Hayam Wuruk ingin mengecek apa yang akan dilaporkan oleh orang yang ditugasi mengawasi dan menemani Aji Notorojo putranya, yaitu adalah Gajah Noropati. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Gajah Noropati menghadap, kemudian duduk simpuh, maka Prabu Hayam Wuruk kemudian duduk di kursi. Kemudian mulai bertanya, bagaimana keadaannya putraku Wirabumi? Ampun Paduka, Paman Prabu, Kang Mas Wirabumi, pada saat aku datang ke sana, Kang Mas ini memilih menginap di Bedansari. Karena di Bedansari seperti biasanya jadwalnya sanis Coro Pahing, ada tayupan yang ada di sana, sehingga memilih dia tinggal di sana, menginap di sana untuk menikmati, melihat dan menyaksikan pagelaran seni tayub yang ada di rumah Ki Jogoboyo Maesasuro. Karena saat itu saya mau melaporkan kepada Paman Prabu, tetapi di istana sedang terjadi rapat Pahom Narendro, sehingga aku tidak berani untuk menyampaikan. Oleh sebab itu, mohon maaf Paman Prabu, aku memberikan laporan agak terlambat. Baiklah, tidak apa-apa. Kemudian aku ingin bertanya kepada kamu, apakah yang kamu ketahui tentang hubungan anak saya dengan sinden yang namanya Sundoro Poko dan Sekartrini? Ampun Gusti Prabu, Paman Prabu, hubungan antara Kang Mas Wirabumi dengan Sundoro Poko dan Sekartrini ini, menurut apa yang saya ketahui, ada rasa suka kepada dua pesinden itu. Kemudian sejauh apa yang kamu ketahui hubungan mereka? Karena suka ini masih sifatnya umum. Bisa suka suaranya, bisa suka menarinya, bisa suka gayanya. Nah, suka yang kamu maksud ini apa? Apakah sudah pernah bergandengan tangan? Apakah kamu melihat misalnya orang-orang yang melakukan bekso ini memasukkan uang ke bagian dadanya? Atau bagaimana? Gajah Noropati ini bingung. Akhirnya dia memilih aman. Kalau menurut hamba Paman Prabu, hubungan antara
Kakang, Kang Mas Wirobumi dengan dua presiden ini biasa-biasa saja. Saya tidak melihat seperti yang disampaikan oleh Paman Prabu itu. Oh begitu. Kemudian, apakah benar Kang Masmu Wirobumi ini di sana menghambur-hamburkan uang? Kemudian bermabuk-mabukan. Paman Prabu seperti layaknya orang yang nanggap tayu, maka di sana biasanya disuguhi tuak-tuak yang bisa memabukkan. Kemudian yang saya ketahui, semua biaya di dalam pagelaran ini termasuk tuak ini adalah yang membeli adalah Kang Mas Wirobumi. Oh begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu Hayam Wuruk mengatakan kepada Gajah Noropati, sekarang ini Gajah Noropati, kakangmu, Kang Masmu Wirobumi sudah tidak bisa berhubungan dengan dua sinden itu. Betapa terkejutnya. Ada apakah, Paman Prabu? Iya, karena dua sinden ini sudah mati. Maka Gajah Noropati lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Wah, berarti Paman Prabu ini benar-benar tidak berkenan. Tidak berkenan putranya berhubungan dengan sinden ini, sehingga sampai sinden ini dibunuh. Nah, oleh sebab itu kamu saya berikan tugas untuk mengantarkan sesuatu. Pedati-pedati yang ada di depan sana itu berisi bahan makanan. Itu kamu serahkan kepada Jogoboyo, Bendansari, yaitu Maesosuro. Dan suruh membagi kepada masyarakat di sekitarnya. Baiklah, baiklah. Paman Prabu, saya akan melaksanakan tugas. Sudah, aku tinggal, kamu laksanakan tugasmu dengan baik ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Noropati menjadi bingung. Di dalam hatinya, berarti Jogoboyo Maesosuro terlibat di dalam pembunuhan, sehingga mendapatkan hadiah dari Prabu Hayam Wuruk sampai bercikar-cikar bahan pangan yang dikirim ke sana. Akhirnya Gajah Noropati memanggil prajurit-prajurit yang ikut mengantarkan dan sais-sais yang mengendalikan pedati-pedati itu dikumpulkan. Kemudian ditanya, kamu ini mengantarkan apa dan kemana? Jawabnya semuanya sama, aku tidak tahu. Kemudian isinya di dalam pedati itu apa? Saya juga tidak tahu. Akhirnya Gajah Noropati mengambil kesimpulan, berarti orang-orang ini
prajurit-prajurit ini benar-benar tidak tahu pedati-pedati ini mau kemana dan isinya di dalam pedati itu apa. Mereka juga tidak tahu. Baiklah kalau begitu, ikuti saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kisah selanjutnya? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.